kasih kisi-kisi. Yang pertama akan ada kegiatan pelatihan kewirausahaan. Dan kita juga sedang mengajukan, kita coba upayakan untuk mengajukan perda terkait pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja. Tapi bagaimana nanti kalau ketua yang terpilih ini pemikirannya berbeda dengan Kang Wahyu? Pemimpinnya baru, kebijakannya juga baru lagi, sehingga itu mempengaruhi grassroots. Dan saya yakin Kang Wahyu dengan ketua sebelumnya juga agak sedikit beda pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat NU Cirebon, alhamdulillah pada hari ini kita melanjutkan kembali setelah sekian purna program NU Cirebon Corner ini mati suri. Tapi alhamdulillah pada hari ini kita mencoba untuk kembali siar, kembali lagi tayang di channel YouTube NU TV Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan Ketua PC IPNU Cirebon ya. Ada Kang Wahyu Wibisono. Bener ya namanya? Ya, benar. Barangkali salah. Nama lengkapnya Kang Wahyu Wibisono, tapi biasa dipanggil Wahyu. Kang Wahyu atau rekan Wahyu ya. Betul. Kalau sahabat akrab di IPNU. Kita akan sedikit banyak membincang soal persiapan Konvercap. Apa itu Konvercap? Nanti kita bisa bincang-bincang dengan Ketua PC IPNU Kabupaten Cirebon. Apa kabar Kang Wahyu? Alhamdulillah sehat, Kang Sofal. Sibuk apa aja nih belakangan? Belakangan ya biasa berkegiatan di organisasi. Selain itu mungkin sedang menjalani bahtera kehidupan baru ya? Betul, alhamdulillah. Karena kemarin Kang Wahyu ini baru menikah. Kita doakan bersama semoga keluarga Kang Wahyu ini bisa sakinah mawadah sampai tua nanti. Amin. Kang Wahyu, sebelum kita berbicara jauh soal Konvercap, saya ingin mempertanyakan satu saja dulu. Kenapa IPNU? Kenapa memilih jalan berkhidmat di IPNU? Iya. Begini Kang Sofal, bahwa yang pertama, terlepas dari pendidikan formal yang kita dapatkan, kita juga perlu ditunjang dengan pendidikan non formal, yang dimana itu didapatkan dan diraih dalam berkehidupan di sosial, yaitu dalam berorganisasi. Nah, lalu kenapa kemudian jatuhnya pada Nahdlatul Ulama, pada NU dan pada IPNU? Kalau di usia-usia kita ini ya, bahwa saya melihat organisasi yang tingkat produktivitasnya paling tinggi, saya rasa IPNU satu itu. Kemudian yang kedua, yang secara lingkup untuk potensi mengembangkan diri lebih besar, itu juga IPNU. Dan memang mungkin nanti akan berpengaruh juga terkait latar belakang ya, bagaimana kemudian keluarga, latar belakang pendidikan. Ya kalau saya di pondok pesantren, kemudian di sekolah juga kita dekat dengan NU, dikenal-kenalkan lah. Sehingga kemudian ya saya lebih memilih ke NU, ke IPNU pada waktu itu. Emang dapat apa sih di IPNU? Ya banyak hal yang bisa kita dapat Kang Sofal. Kayak kemarin ya kita juga IPNU tuh sering rutin mengadakan akses beasiswa. Oh ya, baru kemarin ya. Baru kemarin kita ngadain BIMTEK di medsos juga. Di medsos juga kita juga informasikan bahwa ya IPNU rutin setiap tahun memberikan akses pendidikan bagi para pelajar-pelajar sekabupaten Cirebon. Nah, ini bagi teman-teman NU Cirebon barangkali berminat untuk mendapatkan beasiswa, bisa hubungi beliau. Bisa hubungi kami. Lah. Iya, siap. Nggak ada ininya kan, apa namanya? Bingkisan-bingkisan. Nggak ada sama sekali. Itu kita nggak. Itu memang komitmen kita dengan pihak kampus untuk menjalin kerjasama dalam rangka untuk meningkatkan indeks pendidikan kita lah, supaya banyak masyarakat kita yang punya pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ini itu bagus sekali nih, sangat peduli kepada dunia pendidikan. Barangkali nanti Kang Wahyu ini jadi Menteri Pendidikan. Amin, amin. Ya Kang Wahyu, kita masuk ke Konvercap ya? Iya. Konvercap ke berapa sekarang? Sekarang itu ke 20. 20 pas ya, kalau IPPNU-nya? PPNU ke-15. 15. Betul. Ya secara usia mungkin IPNU di Kabupaten Cirebon lebih tua. Hanya secara track record yang kita dapati itu ya ke-20 sekarang. Nah, ini terkait Konvercap. Ya. Konvercap IPNU yang ke-20 ini, kira-kira bisa diceritakan nggak soal tahapan-tahapan yang dilewati dalam Konvercap IPNU ini, dan bagaimana respon IPNU, pengurus-pengurus IPNU di bawahnya, kayak pengurus kanting, kemudian PAC gitu.
Ya, Bisa jadi ceritakan sedikit soal tahapannya? kalau yang kita ketahui bahwa konferensi itu adalah musyawarah tertinggi, Kang. Di organisasi Betul. kami, di organisasi itu sebagai musyawarah tertinggi, di mana sebuah isu, semua problem, semua hal dibahas di konferensi. Dan memang menjadi agenda purna bakti bagi setiap periode kepengurusan. Dan rangkaiannya kita akan rilis. Sebenarnya kita sudah kemarin sudah rapat juga dan kita sudah rilis di media pelajar NU Cirebon bahwa kita sudah mengadakan rapat internal, sudah terbentuk kepanitiaannya. Kita juga sudah rilis kepanitiaannya, cuman sambil menunggu timeline kegiatan. Tapi sudah ada kisi-kisi lah ya, saya kasih kisi-kisi. Yang pertama akan ada kegiatan pelatihan kewirausahaan menjelang konferensi. Jadi rangkaian lah, bagian dari rangkaian itu akan ada pelatihan kewirausahaan. Jadi kita ingin coba memberdayakan para pelajar, para kader, dan masyarakat secara umum yang memang memiliki produk. Kita akan coba kembangkan dan arahkan mereka. Kemudian ada juga BIMTEK beasiswa yang kemarin, alhamdulillah sudah terlaksana. Ya, kemarin itu sudah terlaksana, kita ngadain BIMTEK, diikuti oleh sekitar 45 orang. 45 orang dari Ya, berbagai sekolah perwakilan di dari perwakilan Cirebon. ya, dan dari beberapa wilayah di Ya. Kabupaten Cirebon sudah terlaksana. Kemudian yang ketiga nanti ada dialog kebangsaan. Sekaligus juga nanti itu berbarengan dengan BIMTEK lagi, Kang, namanya MOP. Apa tuh Masa MOP? orientasi pelajar. Jadi Isinya apa kalau tuh? pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan ke-NU-an, pengenalan keaswajan, pengenalan terkait keislaman. Jadi kalau di sekolah-sekolah formal itu kan ada tingkat madrasah ya, itu ada matsama ya, atau di sekolah-sekolah negeri itu ada MOS. Ya, Nah, kita ini. Ibnu punya nomenklatur sendiri namanya MOP, MOP. masa orientasi pelajar. Kita bekerja sama dengan sekolah dalam rangka mengenalkan lingkungan sekolah dan mengenalkan keislaman-keislaman kepada para pelajar. Soal KNU-an juga. Ya, KNU-an juga, keaswajaan, ya? iya itu otomatis. Itu bagian yang kita coba tawarkan ke teman-teman supaya mereka punya wajah baru. Setelah itu apa, Kang? Setelah pelatihan-pelatihan itu kemudian sampai tahap masuk konferensi. ke konferensi. Nah, setelah nanti ada rapim. Rapim itu apa tuh? Jelasin. Rapim itu rapat pimpinan cabang. Jadi rapim cab itu di mana kita membangun konsolidasi dalam rangka membahas isu-isu strategis. Ya. Nah, tentu isu strategisnya karena sedang menghadapi masa konferensi, bagaimana kemudian di konferensi ini kita membawa isu-isu yang lebih matang lagi nantinya, seperti itu, Kang. Ya, setahu saya, sedangkal pikiran saya nih, Kang Wahyu, kalau konfercap itu kan identik dengan pemilihan ketua baru. Betul. Selain itu mungkin bisa diceritakan nggak, Kang? Apa saja selain pemilihan ketua baru? Apakah nanti ada pembaruan arah gerak Ibnu Kabupaten Cirebon sendiri atau ada hal lain? Jadi memang secara substansial bahwa konferensi adalah dalam rangka menentukan ketua baru. Tetapi secara esensial yang kita pahami bahwa konferensi adalah tadi saya katakan sebagai musyawarah tertinggi, kita akan membahas segala hal dalam konferensi. Maka harapan besar saya konferensi menjadi ajang konsolidasi, menjadi ajang evaluasi dan pembenahan diri di internal organisasi. Dan kalau boleh kita buka bahwa Ibnu sebenarnya kan sekarang itu lagi mau fokus dan kita arahkan pimpinan cabang di Kabupaten Cirebon itu terkait isu kenakalan remaja. Oh iya, ini kemarin Kapolresta juga gencar soal itu ya. Betul. Jadi kita 2-3 bulan terakhir, alhamdulillah sudah mengadakan riset sebenarnya, mini riset lah, di mana dari hasil riset itu kita coba akan buat narasi dan kita akan coba buat naskah akademik. Dan kita juga sedang mengajukan, kita coba upayakan untuk mengajukan perda terkait pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja, Kang. Meskipun sekarang Pak Gubernur ya, juga sedang gencar juga sama posisinya. Apakah nanti gerakan Ibnu ini mau memasukkan anak-anak nakal ini, tanda kutip ya, nakal ke barak juga mungkin? Kita agak setuju, tapi mungkin ada catatan. Ada cara lain. Ada catatan, iya ada catatan-catatan lain lah yang mungkin perlu kita beri masukan juga. Artinya itu sebagai otokritik. Kita setuju bahwa beliau sudah perhatian dan sudah peduli terkait isu itu gitu. Tapi soal kritis-kritis itu kan perlu juga untuk membangun sadaran bersama seperti itu, Kang.
Kalau dalam pemilihan ketua ini yang mempunyai hak suara tuh siapa, Kang? Di IPNU sendiri yang punya hak suara itu ada pimpinan ranting, itu di perwakilan dari desa-desa, kemudian ada pimpinan komisariat, itu perwakilan Di dari kampus sama oh sekolah sekolah-sekolah. ya, Ya, sekolah. karena basis kita pelajar. Kemudian yang ketiga ada pimpinan anak cabang, itu perwakilan dari setiap Kecamatan. kecamatan. Cuman ya kita sedang godok juga apakah dengan mengakomodir segitu banyak ya. Artinya kan di Kabupaten Cirebon itu Ada hampir 400 desa. ya, Ya lebih bahkan ya 400 40 desa, kecamatan juga 40 ya. kecamatan, berapa ratus sekolah Sekolah. itu kan. Dengan kemampuan dan sumber daya kita kira-kira Ya. kita maksimal enggak? Itu yang kemudian kita coba akan godok ulang. Nanti di momentum Rapimsam itu kan. Kita Isu-isu itu. doakan bareng-bareng sahabat-sahabat semua, semoga Kang Wahyu ini tetap sehat, Amin. tetap kuat bersiar di IPNU terutama jelang konferensi ini. Nah, ini Amin. masih terkait soal ketua nih, Kang. Ya. Kira-kira seperti apa sih kriteria yang dibutuhkan oleh ketua IPNU Kabupaten Cirebon? Apakah harus yang ganteng, yang pinter, atau yang berjiwa fighter atau gimana? Mungkin bisa jelaskan. Idealnya kalau ini perspektif saya Ya. kan, karena mungkin bicara soal idealis itu ada hal yang ideal itu mungkin kita punya perspektif yang berbeda. Kalau menurut saya secara pribadi, perspektif saya bahwa yang sangat ideal di kebutuhan masa sekarang untuk ketua IPNU di periode depan itu, saya membayangkan bahwa dia betul-betul bisa mengembalikan IPNU untuk pada jalur kaderisasi sebagai organisasi kaderisasi. Karena kemarin itu kita juga dak-dik dan sangat ripuh pasca pemilu dan pilkada. Di periode saya itu saya menghadapi dua momentum pemilu dan pilkada, di mana banyak kader-kader IPNU Kang yang terdistribusi di badan ad hoc. Sehingga kemudian untuk menghandle gerak-gerak organisasi mereka terbatas dengan kesibukan itu. Sehingga ya pasca ini seharusnya bisa kembali back to kaderisasi. Itu sih harapan besar kami. Seperti itu. Terlepas dari kriteria wajib kayak dia wajib ikut pengkaderan atau apa itu, tapi yang menurut saya agak ideal ya. Bagaimana dia dapat membawa IPNU untuk kembali ke rel jalur kaderisasi. Kaderisasi dan juga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, terkait proses ini, Kang, prosesi pemilihan ketua itu mekanisme gimana sih di dalam konferensi itu? Biasanya pakai voting pemilihan. Apakah sebelumnya kita rekrutmen atau woro-woro? Oh iya betul. Ya. Pasti akan ada pembukaan calon pemilihan ketua. Bakal calon ketua. Pimpinan cabang kita nanti akan publikasi. Waktunya sih dari awal Juni sampai Juli, 1 bulan lah. Biasanya ada ini enggak pemaparan visi misi atau debat kandidat mungkin? Itu juga sudah masuk dalam rangkaian nanti di Rapim. Itu pasti ada. Kita berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait ide gagasan mereka ke kader, karena itu sebagai tanggung jawab baik moral pada para kader itu sendiri. Nah ini Kang, selama kepengurusan Kang Wahyu ini tadi sudah disebutkan ya, spill sedikit-sedikit soal program yang sudah berjalan, soal beasiswa tadi. Selebihnya selain itu, apa sih yang diklaim oleh Kang Wahyu? Wah ini selama saya menjabat nih programnya sukses tuh ini nih, bisa disebutkan ya? Yang pertama sebenarnya gini Kang, kalau kita bicara produktivitas ya di IPNU, di pimpinan cabang di tingkat kabupaten kita sendiri itu karena periode kita itu hanya 2 tahun, maka mau nggak mau kita harus lari kencang, minimal saja 1 bulan itu 1 kali kegiatan, artinya sehingga kemudian ya banyak sekali kegiatan yang sudah kita lakukan. Satu itu, tapi capaian yang betul-betul menurut saya terasa, yang pertama yang paling besar pasti ya tentu pemberian beasiswa itu karena kita rutin. Kemudian yang kedua terkait menggodok isu kenakalan remaja itu sudah sampai mana soal menggodok menangani kenakalan remaja ini? Jadi sebelumnya tahun kemarin kita sempat ngadain seminar anti kenakalan remaja yang mengundang para stakeholder di Kabupaten Cirebon. Kemudian kita menyematkan ke mereka untuk menjadi duta pelajar anti kenakalan remaja. Kemudian setelah itu kita juga mengadakan penyuluhan di Kabupaten Cirebon, di beberapa sekolah
yang sekaligus juga untuk mengadakan riset itu, Kang. Riset itu saya juga coba sudah sounding dengan para tokoh-tokoh, termasuk ke orang tua kami, ke Nahdlatul Ulama, untuk bagaimana kemudian kenakalan remaja ini menjadi persoalan kita bersama yang harus kita bicarakan juga secara bersama. Yang memang makanya kita coba sedang ajukan, Kang, terkait kenakalan remaja itu menjadi usulan Perda tadi ya. tadi itu, karena ya saya rasa pemerintah daerah harus mulai menyoroti terkait kenakalan remaja. Sudah banyak sekali korbannya. Dan apalagi di Cirebon ya kemarin. Iya betul. Ada beberapa berita juga Berita itu sering juga berseliweran di media sosial soal ya tanda kutip kenakalan remaja itu. Ya harapan besar kami sih mendapatkan perhatian lebih dari isu kenakalan remaja ya. Isu kenakalan remaja itu karena ya remaja itu usia-usia kami ini kan calon generasi yang memang perlu dijaga, perlu diperhatikan. Kalau kemudian sudah mulai bergeser itu juga jadi problem bagi masa depan. Karena kita melihatnya di masa depan ya, Kang ya. Betul, bukan sekarang. Juga kasihan generasi-generasi sebelumnya berikutnya. Balik lagi soal ketua nih, Kang. Iya. Kira-kira sampai detik ini ada nggak, boleh nggak di-spill barangkali pakai inisial kayak atau apa? Kalau soal ketua itu, kalau saya lihat sudah banyak para calon yang mungkin sudah membangun komunikasi jejaring dengan para konstituen itu ya, yang tadi PAC atau ranting atau komisariat lah, yang sudah mulai bangun konsolidasi. Ya silakan, nggak apa-apa, itu bagian daripada demokrasi kita. Kita juga tidak menghalangi, kita juga ya tidak ini, kita sih hanya sebagai wasit dan pelatih kan. Wasit dan pelatih jangan terjun ke lapangan, kira-kira kan begitu. Wasit dan pelatih ya jangan terjun ke lapangan, hanya ya itu saja. Jadi itu, pengadil di lapangan itu. Betul, ya. Iya. Jangan sampai offset, jangan sampai pelanggaran. Betul. Nah ini kan soal ini ya, ke Convergep. Selama saya sampai detik ini, Kang Wahyu melihat bagaimana antusiasme kader-kader di bawah ya soal menyambut Convergep ini. Apakah konferensi ini bisa menjadi ruang konsolidasi sekaligus momentum penyegaran visi organisasi? Bagaimana melihat di akar rumput kader-kader di bawah ini menyambut konferensi ini? Jadi pas saya tadi kita menghadapi dua momentum besar, ada pemilu, ada pilkada, di mana itu pasti berpengaruh, Kang. Itu berpengaruh dengan giroh para kader-kader yang ada di grassroots di bawah. Tapi kita coba dorong mereka dengan kegiatan-kegiatan yang produktif untuk mengaktifkan mereka kembali dan menyuburkan hal itu kembali. Tapi saya yakin di setiap momentum pemilihan ketua itu, Kang, ini yang aneh kadang. Iya, kadang di perjalanan kemudian ini, tapi di akhir pasti akan ramai lah. Ini pasti akan banyak geliat-geliat yang terjadi di lapangan. Satu itu. Dan kita juga mengusung tema pada konferensi pada temanya belum di-spill. Iya, pada tahun yang ke-20 ini, Kang, itu konsolidasi kader membangun konektivitas gagasan. Jadi harapan besar kami momentum ini menjadi konsolidasi bagi seluruh kader Kabupaten Cirebon dalam rangka membangun konektivitas gagasan itu. Jadi nanti harapannya ke depan lebih kuat ya. Lebih kuat lagi. Nah ini soal ini, Kang. Kalau IPNU IPPNU itu kan konferensinya, kalau saya lihat di flyer ya kemarin launching logo juga. Betul. Itu kan seolah-olah menjadi satu. Padahal kan, koreksi kalau saya salah. Iya. Seolah-olah itu jadi satu kegiatan acara, tapi dua organisasi IPNU dan IPPNU. Nah dalam prakteknya itu gimana, Kang? Ya jadi kalau bisa kita paparkan, jadi kalau IPNU dan IPPNU itu organisasi yang punya peraturan sendiri-sendiri, punya tata cara main sendiri-sendiri, hanya saja dalam rahim yang sama. Ya seperti kakak adik satu kembar lah mungkin ya. Jadi kembar tapi laki-laki perempuan. Iya gitu. Karena kita dengan satu rahim yang sama, yaitu Nahdlatul Ulama. Maka dalam setiap momentum kegiatan, dalam setiap momentum ide gagasan terutama, apalagi segmennya juga kita sama, Kang. Segmennya ya pelajar itu, sehingga kemudian ya kita sering acara bareng. Tapi soal tata main, peraturan itu berbeda tentu, karena laki-laki dan perempuan juga hal yang sudah pasti berbeda. Artinya nanti dalam prakteknya forumnya masing-masing gitu? Masing-masing, masing-masing. Jadi nggak ada
Ibnu ikut campur soal IPPNU, begitu pun sebaliknya gitu Nggak ya. ada, nggak. Itu pasti Mungkin di seremonialnya bareng. bareng ya, pasti ketika di pembukaan bareng, tapi Ya. ketika tata cara main itu ya, tata cara main itu masing-masing karena Oh, ya. punya peraturan sendiri-sendiri. Tadi belum disebutkan konferensi nanti akan berlangsung di mana? Untuk Rencananya. tempat nanti kita akan spill lah. Belum Di- ya? Belum, iya. Nanti Kita masih sahabat-sahabat. menunggu masukan-masukan dari para tokoh-tokoh. Oke. Nah, ini sahabat-sahabat nanti tunggu, apalagi kader-kader Ibnu boleh dipantau medsosnya nanti di medsos kan Iya, ya? di medsos. Nanti kita akan informasikan. Info terbaru sih kemarin soal launching logo Launching ya. logo Itu dan baru panitiaan. launching dan panitiaan. Juga tema ya? Juga tema. Nah, itu tadi temanya, kenapa ketua ini ngambil temanya itu tadi. Ya, tadi simak saja Siap. apa percakapan kita. Menjelang akhir nih, Kang Wahyu. Siap. Apa ya pesan Kang Wahyu jika nanti ketua Ibnu ini terpilih? Pesan terbesar saya buat ketua Ibnu ya satu, bahwa di Ibnu adalah pengkhidmatan. Artinya terlepas dari hal itu, bagi sosok ketua harus dapat membangun jiwa moralitasnya. Sehingga kemudian ya apa yang mau dicari selebihnya daripada nilai khidmah itu sendiri. Emang dapat apa sih khidmat? Iya. Ya keberkahan yang mungkin nanti akan kita rasakan kan. Bukan sekarang ya? Bukan sekarang, enggak sekarang. Artinya mungkin ke depan dia akan lebih mudah di jalannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, saya harap membawa Ibnu Kabupaten Cirebon lebih baik lagi dari saya dengan konsolidasi yang lebih matang. Karena tim yang matang juga akan membawa organisasi lebih baik lagi. Tapi bagaimana nanti kalau ketua yang terpilih ini pemikirannya berbeda dengan Kang Wahyu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Artinya begini, tapi makanya seperti ini Kang. Saya itu waktu awal itu sempat mau nyusun yang namanya rencana strategis dalam jangka 10 tahun semisal. Jadi ketika pergantian ketua itu ada rencana strategis yang semua itu menjadi lokus fokus utama semua. Siapapun orangnya. Kadang kan di organisasi seperti itu. Ya jangan kan di organisasi, di pemerintahan juga sama kan. Artinya ketika pemimpinnya baru, kebijakannya juga baru lagi, sehingga itu mempengaruhi grassroots. Maka perlu adanya ya kalimat usawa yang kemudian itu menjadi perjuangan bersama. Kalau kita di organisasi namanya rencana strategis itu. Dan saya yakin Kang Wahyu dengan ketua sebelumnya juga agak sedikit beda, pasti. Artinya ada manusiawi ya. Ya, itu juga dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman. Kan seperti itu sebenarnya sih. Jadi nggak masalah ya? Nggak. Ya setiap zaman ada orangnya. Ada masanya, setiap masa ada orangnya. Atau gimana? Iyalah, kita gitu percaya soal itu. Tapi tentunya Kang Wahyu berharap yang terbaik untuk yang terbaik pasti, karena ini juga rumah kita. Ketuanya. Betul. Ya, ini nggak kerasa kita sudah berada di penghujung. Aslinya masih banyak sahabat-sahabat semua soal berbincang soal Convergep ini, tapi kalau di-spill di sini nanti nggak surprise juga di acara Convergep. Jadi sahabat-sahabat semua, terutama kader-kader Ibnu IPPNU di Kabupaten Cirebon, silakan pantau medsosnya Ibnu IPPNU soal perkembangan Convergep ini. Terakhir, sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk selalu meminum NU Mineral karena di dalamnya selain menyegarkan juga terdapat keberkahan. Silakan hubungi distributor di setiap kecamatan. Oke Kang Wahyu, terima kasih waktunya atas bincang kali ini. Semoga perbincangan kita kali ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada kader Ibnu IPPNU di Kabupaten Cirebon. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.